Baik, jadi sekali lagi saya katakan ini hanya edukasi, Pak. Saya di awal mengatakan bahwa kami menemukan data-data gitu ya. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri dikatakan dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi di situ. Atau lihat Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini Yesus berkata kepada muridnya nih, Bani Israel angkatan pertama nih. Dikatakan bahwa apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di padang gurun, melihat Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus dan teman-teman setelah Yesus terangkat ke langit mengaku kemudian bertemu dengan Yesus, Bani Israel tak ada yang percaya. Murid-murid Yesus sudah menerima pesan, jangan kau percaya, kata Yesus. Jadi Paulus dengan bersusah payah kemudian mengajarkan tentang ketuhanan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel hanya sedikit yang percaya. Itu pun yang percaya adalah mereka Bani Israel yang sudah tinggal bersama dengan orang-orang asing di luar Yerusalem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nabi palsu, Yesus menerangkan di dalam Lukas 21. Ini lagi-lagi Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya Yesus berbicara dengan muridnya yang sesaman dengannya. Tentu mereka ini adalah praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Kristen, Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru itu yang paling mudah dituliskan itu di era tahun 40-an 50-an. Yesus belum ada tulisan itu pada saat itu. Perjanjian Baru belum ada di zaman Yesus. Yesus memanggil muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, menggunakan namaku, mengaku murid, mengaku pengikut, mengaku ketemu Mesias. Intinya dia mengaku dan menggunakan nama Yesus. Lalu apa intinya kata Yesus di situ? Dia katakan, akulah dia, ego eimi. Jadi ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, mengatasnamakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini Yesus menasehatkan muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang datang kemudian ke murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus itu adalah penulis Bible Perjanjian Baru, kitab kanonik, termasuk Lukas ini. Cuma Lukas ini tidak pernah kemudian mendoktrin dan mendogma bahwa suratnya ini untuk sebagai firman Tuhan. Tidak. Lukas tidak pernah mengatakan tulisanku ini adalah firman Tuhan. Tidak. Lukas menuliskan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Theophilus yang mulia. Nah, ini tulisan Lukas hanya untuk seorang kaisar bernama Theophilus, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan bagi kita orang Indonesia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, sekarang orang Kristen mengatasnamakan Yesus akulah dia itu sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud Ulangan 18 nomor 20. Ilah lain, sembahan lain. Artinya dia mengajarkan kemudian menyembah kepada sosok manusia, yaitu Yesus. Nah, lalu muridnya bertanya, wahai guru, kapan ini bisa terjadi? Itu kapan? Yesus mengatakan di data 12-nya, wahai muridku, sebelum semua ini terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat terlebih dahulu, kamu di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah menganiaya, kemana-mana membawa nama Yesus, kemana-mana bikin surat mengatasnamakan Yesus, kemana-mana dia mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, saya kira gitu, Pak. Jadi sesederhana ini kami kemudian mengurai data-data yang kami temukan berdasarkan dengan Al-Quran tadi, bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak, bukan hanya sekedar ditolak, tetapi dibuatkan makar pengajaran, diplesetkan ajarannya kemudian. Demikian, silakan.